Ketua KPU RI dalam refleksi akhir tahun menyampaikan kemungkinan pemilu 2024 proporsional tertutup. Langsung dikritik Ketua Komisi 2 DPR RI. Kapasitas apa beliau menyampaikan itu? Nasdem menyampaikan, ini offset, jangan membuat kegaduhan. Apakah kalian setuju dengan proporsional tertutup sebagaimana pemilu dahulu, atau setuju dengan terbuka sebagaimana di akhir-akhir ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pemilu, demokrasi, itu selalu berkembang. Wacana menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas supaya menjadi pertimbangan apakah wacana tersebut akan berakibat positif atau negatif. Namun kalau disampaikan pada sebuah refleksi akhir tahun di KPU RI, meskipun sumbernya itu karena ada proses judicial review dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi, langsung Ketua KPU RI mendapat kritik, minimal mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya, sebetulnya bagaimana sih kok ini Ketua KPU kok jadi bulan-bulanan oleh banyak pihak? Dan sebetulnya kalau 2024 mungkinkah akan dilaksanakan proporsional tertutup, dan apa sebetulnya yang menjadi kelebihan dan kekurangan proporsional tertutup? Pertama kita baca di CNN Indonesia. Ketua KPU, ada kemungkinan pemilu 2024 kembali ke sistem coblos partai. Wow, ini proporsional tertutup. Jadi disampaikan secara detailnya begini. Dalam bahasanya, ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Disampaikan catatan akhir tahun 2022 di kantor KPU pada hari Kamis 29 Desember. Jadi kemarin. Jadi ini lagi hot. Nah, selanjutnya kita lihat di detik. Komisi 2 DPR kritik Ketua KPU soal pemilu 2024. Mungkin coblos partai. Ini disampaikan Ketua Komisi 2. Kritiknya begini. Itu Saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu? KPU adalah institusi pelaksana undang-undang. Sementara bila ada perubahan sistem pemilu, itu artinya ada perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang hanya terjadi bila ada revisi undang-undang. Terbitnya Perpu yang melibatkan DPR dan pemerintah atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Wow, kritik pedas. Tapi kalau kita membaca selanjutnya, ini sebelum memilih ya, di detik juga, ini kelebihan pemilu sistem proporsional tertutup di mata Ketua KPU. Ini kok tendensius kelihatannya kok mengarahkan, sepertinya Ketua KPU setuju. Kemudian di Tribun, banyak dapat kritik Ketua KPU RI jelaskan maksud kemungkinan pemilu 2024 proporsional tertutup. Ini supaya tidak terjadi spekulasi dia, sehingga diklarifikasi. Selanjutnya di Tribun juga, wacana pemilu 2024 gunakan proporsional tertutup. Nasdem minta Ketua KPU tak buat gaduh, offset dalam pemberitaan yang lainnya. Ayo kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang banyak yang di Tribun. Banyak dapat kritik Ketua KPU RI jelaskan maksud kemungkinan
pemilu 2024 proporsional tertutup. Ini supaya tidak liar kritik tersebut, berbagai kritik yang ada. Tribunnews.com, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan maksud dari ucapannya terkait kemungkinan pemilu 2024 menggunakan model proporsional tertutup. Sebelumnya, Hasyim dalam sambutan di acara catatan akhir tahun 2022 KPU RI pada 29 Desember mengatakan tidak menutup kemungkinan pemilu 2024 nanti bakal diberlakukan proporsional tertutup. Ini yang menjadi problem. Pernyataan Hasyim tersebut menuai banyak kritik dari partai politik hingga pengamat politik. Semuanya. Saya tidak mengatakan bahwa arahnya sistem proporsional tertutup, bahwa sedang ada gugatan terhadap ketentuan pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi. Itu kan kemungkinannya dua, dikabulkan atau ditolak. Jadi masih terjadi proses di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya menjadi hal yang disampaikan. Jadi sebetulnya ini nggak nyambungnya di mana ya? Intinya kan gini, Mas Hasyim, Ketua KPU RI menyatakan bahwa terjadi, bukan sebelum itu, bahwa pada waktu refleksi akhir tahun, bahwa kemungkinan teman-teman, maksudnya pemilu 2024 itu menggunakan proporsional tertutup. Ya meskipun itu tidak ada semacam jaminan atau yang lain, tetapi dia mengatakan dasarnya adalah karena ada sebuah proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, yang mana kalau kalian melihat pada taruhlah menjelang 2014 dahulu, M. Soleh juga menyampaikan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan waktu itu mengarah ke proporsional tertutup, tapi di judicial review oleh M. Soleh, kalian kalau M. Soleh tahu, waktu itu salah satu caleg dari PD Perjuangan yang ya beliau beberapa partai berganti, tapi waktu itu seingat saya mungkin bisa diklarifikasi Cak Soleh ini, yaitu PD Perjuangan. Jadi agak berbeda dengan keputusan partai pada waktu itu. Dan putusan tersebut, maksudnya Mahkamah Konstitusi menerima gugatan yang disampaikan Cak Soleh, yang langsung teman-teman pimpinan partai politik, waduh pusing ini. Tapi waktu itu akhirnya banyak yang meresponnya. Nah, ini berbeda pada suasana menjelang 2024 ini. Ada sebuah gugatan, maksudnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Intinya bagaimana mengarah kepada proporsional tertutup, tidak terbuka sebagaimana 2019, 14 ataupun 9. Kita lanjutkan sambil kita membahas. Lebih lanjut, Hasyim mengingatkan supaya para bakal calon legislatif tidak terlalu terburu-buru untuk memasang spanduk atau baliho, sebab jika nanti diputuskan sistem proporsional tertutup, yang dipilih hanya partai politik saja. Ini yang sekarang itu terjadi. Mungkin para pemirsa bisa melihat di berbagai tempat ada foto seseorang, ada nama bla 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 bla, ada dari partai A, kemudian muncul bakal caleg dari partai, wah itu sudah muncul, tidak kecil-kecil, sudah besar-besar, meskipun pemilu masih bulan Februari 2024, sekarang baru menjelang tahun baru. Jadi kan sebetulnya masih agak panjang ya, 1 tahun lebih. Dan partai belum memutuskan apakah dia akan menjadi caleg betul. Tapi muncul bakal caleg dari Dapil 1, Dapil 2, dan selanjutnya. Nah ini kalau melihat dari niatnya sih bagus, supaya mereka tidak terjebak. Meskipun ya Ketua KPU dalam kapasitas ini langsung dikritik oleh Ketua Komisi 2. Apa kapasitasnya? Karena undang-undang sampai hari ini belum berubah. Memang di satu sisi ada
proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi undang-undang dalam bahasa Ketua Komisi 2 DPR RI masih belum ada perubahan. Kita lanjutkan. Kalau dikabulkan dan kan arahannya tertutup, kalau ditolak maka masih tetap terbuka. Dalam situasi yang kayak begini, saya menyarankan lebih baik orang-orang ini menahan diri. Kalau tiba-tiba kan sangat mungkin nih keputusannya jadi tertutup. Lah, apakah ini menjadi bagian yang dikritik oleh Ketua Komisi 2 tadi? Ini kok kapasitas apa? Mungkin orang lain akan berpikir, kok semacam nasihatnya baik, ya pasti orang melihatnya baik. Tapi apa di balik itu? Pasti sebagian akan mencari-cari. Daripada buang-buang energi, buang-buang uang, lebih baik ditahan dulu sampai ada kepastian sistemnya tetap seperti ini, proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup. Hasim juga mengatakan apabila nantinya keputusan MK tetap menggunakan sistem proporsional terbuka yang mendaftarkan calon itu partai politik, pasti. Kalaupun sistemnya tetap seperti ini, proporsional terbuka, sekali lagi yang punya wewenang mendaftarkan parpol, sehingga harus dipastikan dicalonkan enggak. udah pasang baliho, enggak taunya partainya tidak calonin, dia buang-buang energi, ya sepertinya bagus, tapi kan respon publiknya. Diketahui Ketua Komisi 2 itu yang dikritiknya perubahan UU hanya terjadi ketika Komisi 2 dalam menanggapi kemungkinan tersebut, ia pun berharap MK dapat mengambil posisi yang netral, objektif, dan memahami posisi Undang-Undang Pemilu yang sangat kompleks dan pada pembahasannya dilakukan kajian yang cukup mendalam dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2, Ketua KPU RI, direspon Ketua Komisi 2, dan berbagai partai dan berbagai pengamat yang, ya semua publik lah pasti, publik meresponnya. Kemudian, menurut analisis saya pertama, Ketua KPU itu dalam tataran, beliau mengajak kepada para bakal calon atau para aktivis partai politik untuk tidak terburu-buru. Meskipun di satu sisi ya mereka kan juga ingin memperkenalkan dirinya kepada publik. Memang belum ada kepastian tertutup atau terbuka. Tapi meskipun tertutup, proses memperkenalkan dirinya secara tidak langsung berefek kepada partainya. Ya secara personal mungkin dia tidak akan mengeluarkan, tapi ke partainya itu sangat bermanfaat. Jadi sebetulnya di satu sisi Ketua KPU ini berharap teman-teman bakal caleg itu tidak banyak mengeluarkan uang, tetapi di satu sisi yang lain partai pun sebetulnya menunggu bagaimana semua bakal caleg meskipun diusulkan, dicalonkan atau tidak, tetap berefek positif, sehingga di sini titik konfliknya menurut saya. Dan sebetulnya yang menjadi titik kritik dari Ketua Komisi 2 itu karena ini kan Ketua KPU, bukan Ketua KPU, KPU itu adalah sebagai penyelenggara, sebagai pelaksana undang-undang. Tetapi Pak Hasyim Asy'ari kan di satu sisi kan juga pegiat pemilu ya sebelumnya. Jadi wacana itu kemudian dibangun. Nah, di sini memang perlu ada duduk bersama supaya tidak ada salah paham. Intinya ya tidak perlu dibesar-besarkan deh tentang hal ini. Namun yang perlu kita bahas selanjutnya adalah yang kedua, apakah kita lebih baik menggunakan proporsional terbuka sebagaimana dahulu atau proporsional tertutup? Ini sebab
Kalau menurut saya sih masing-masing ada plus minusnya ya. Proporsional terbuka selama ini yang terjadi memang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hebat langsung menyapa kepada pemilih. Pemilih sangat tergantung pada siapa sih figur yang akan dipilih. Kemudian sebagian partai selanjutnya. Memang tidak setiap orang itu memilih itu berdasarkan partai, tetapi sebagian berdasarkan siapa yang dicalonkan. Namun sebagian juga memilih itu berdasarkan partai. Sehingga ini dulu supaya tidak terjadi suara yang enggak enak. Mohon maaf, ini sudah minum. Jadi proporsional terbuka itu juga ada kelemahannya, yaitu sebagian para orang yang punya kapital itu bisa terpilih ketika dia menggunakan politik uang. Jadi di satu sisi yang pertama tadi positifnya adalah pemilih memilih secara langsung terhadap calon yang dikehendaki, tapi yang kedua adalah yang punya kapital bisa bermain di dalamnya. Ini kan membahayakan kalau ini terjadi. Memang ada plus minusnya dalam terbuka, tapi juga ada sebuah kritik. Masa sih kita pemilu itu seperti tema yang sering kita dengarkan, seperti memilih kucing dalam karung. Itu sering kita dengarkan kalimat tersebut. Dalam perjalanannya di 2019, 2014, 2009 dan sebelumnya itu terjadi, memilih secara langsung tidak di dalam karung. Namun dalam proses perjalanannya masih tetap ada yang mengkritik dan ada saja yang ditangkap oleh KPK. Nah sekarang adalah yang kita kritik, yang ditangkap KPK itu sampai berapa persen? Oh, kalian bisa menilai sendiri. Jadi tema jangan memilih kucing dalam karung, proporsional terbuka itu sangat bagus. Hal ini masih dalam kondisi terbuka ya. Pada titik tertentu partai politik bukan menjadi penentu, tetapi personal itu bisa semacam lebih berkuasa daripada partai politik. Kalau ini terjadi bahaya, ini negatifnya. Namun beberapa partai sudah membuat regulasi yang detail sehingga tidak ada orang yang bermain-main untuk partainya. Itu terbuka. Masih ada banyak sebetulnya yang bisa kita kupas, sepintas saja itu tadi terbuka. Kalau tertutup di sini misalkan terkait dengan kelemahannya ya mungkin kata memilih kucing dalam karung itu terjadi. Tetapi kelebihannya, partai lebih simpel berjuangnya, memperkenalkan partainya itu lebih mudah, dan instruksi kepada pemilihnya lebih mudah. Tetapi lagi-lagi memilih kucing dalam karung, pemilih tidak berkuasa. Yang menentukan siapa yang terpilih adalah elit partai atau pimpinan partai. Ini yang dikritik berkali-kali. Tetapi dalam bahasa KPU, ini tadi saya menemukan sebuah hal yang bagus. Mungkin mengapa sih Mas Hasim pada waktu kemarin sampai mengkritisi, menampilkan lebih baik kita atau kelebihan tertutup. Dalam bahasanya Mas Hasim, ketua KPU itu ada 3 hal. Pertama, desain kertas surat suara lebih simpel. Desain kertas suara sama seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah anggaran lebih murah dibandingkan proporsional terbuka karena anggaran percetakan kertas suara sama di seluruh Indonesia dan lebih kecil. 3 hal itu yang disampaikan oleh Mas Hasim terkait dengan kelebihan tertutup. Meskipun sekali lagi Mas Hasim belum mengatakan setuju, hanya menyampaikan kelebihannya karena beliau sebagai orang yang menjadi pegiat pemilu sebelum menjadi penyelenggara ataupun tengah-tengah sebagai penyelenggara. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan.
Sehingga kalau dari itu semuanya, ya kita tidak perlu menggugat Mas Hasyim Asy'ari bahwa ada proses di Mahkamah Konstitusi, itu iya, itu harus kita hormati. Meskipun Cak Soleh pernah menggugat di Mahkamah Konstitusi pada waktu dahulu dan menang, akhirnya terbuka. Tapi sekarang ada yang menyampaikan gugatan atau mengajukan judicial review, itu boleh-boleh saja. Adapun memang kritik Ketua Komisi 2 DPR RI dan Nasdem ataupun partai-partai lainnya, itu juga boleh-boleh saja sih. Maksudnya memang sepertinya tidak beralasan ya. Jadi Mas Hasyim sebagai aktivis, ya itu sebetulnya lumrah yang membuat wacana seperti itu. Namun menjadi kritik keras oleh Ketua Komisi 2 dan lain-lainnya karena dia posisinya adalah sebagai Ketua KPU yang sebetulnya tidak boleh berwacana, dalam maksudnya Ketua Komisi 2. Sehingga mungkin dengan ini teman-teman KPU, tidak hanya Mas Hasyim Ketua KPU, semua memang super hati-hati. Dia sebagai pelaksana undang-undang, tetapi tidak harus kita kemudian langsung ini bla 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 bla. Kok sangat sensi ketika ada ketua KPU mengatakan begitu. Semoga ini menjadi refleksi kita bersama di akhir tahun ini, dan terbuka tertutup menurut saya sih terbuka lebih memberikan sebuah kesempatan kepada pemilih untuk menentukan calonnya. Adapun di situ ada catatan-catatan negatif, politik uang kemudian lebih bahaya, ataupun oligarki kelompok tertentu kepada sebuah partai politik, ataupun yang negatif-negatif lainnya, saya pikir itu semua bisa berproses lah. Jadi tertutup terbuka memang ada plus minusnya, tetapi kita berawal dari 32 tahun yang di situ serba tertutup dan kritik keras pada waktu reformasi, pesan reformasi harus kita tangkap. Sehingga beberapa catatan negatif karena terbuka sekali lagi dengan politik uang dan macam-macam, maka hal itu perlu di 2024 kita hilangkan politik uang, kita demokrasikan partai politik sehingga semuanya terjawab. Selamat teman-teman semuanya untuk menikmati persiapan pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.